Pagi itu, matahari menembus jendela rumah kecil kami, menyalakan cahaya hangat di wajah Rafa yang tertawa riang. Aku menatapnya, merasakan getaran hati yang tak bisa dijelaskan. Campuran rasa lega, bahagia, dan kekuatan yang lahir dari perjalanan panjang penuh air mata dan luka. Dulu, hidupku dipenuhi kemewahan yang hampa, cinta yang ternyata palsu, dan penghinaan yang menusuk. Dimas dan keluarganya pernah membuatku merasa tak berharga. Bahkan mencoba merampas hakku dan membingungkan Rafa dengan kata-kata mereka yang menyesatkan. Tapi semua itu tak menghancurkan aku. Justru dari reruntuhan itu, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Keberanian, keteguhan hati, dan cinta yang tulus untuk Rafa. Kini, aku bangkit. Usaha yang kumulai dari nol mulai berkembang menjadi pondasi yang lebih kuat, dan Rafa serta aku menemukan kebebasan yang sejati. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap air mata menjadi kekuatan. Aku belajar bahwa kemewahan dan status hanyalah ilusi. Kekuatan sejati lahir dari hati yang berani menghadapi pengkhianatan, hinaan, dan ancaman. Aku menatap Rafa dan tersenyum. Nak, kita sudah melewati badai yang tergelap. Sekarang dunia adalah milik kita, dan kita akan berjalan bersama, tanpa takut, tanpa tergantung, dan selalu saling melindungi, bisikku, suara penuh haru. Kisah hidupku bukan sekadar tentang kehilangan atau pengkhianatan. Ini tentang bagaimana seorang ibu bisa menjadi pelindung, guru, dan pejuang sekaligus. Ini tentang membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mematahkan hati yang dipenuhi keberanian dan cinta. Dan untuk kalian yang menonton kisah ini, ingatlah, dalam setiap luka dan pengkhianatan, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Jangan pernah takut bangkit, jangan pernah menyerah. Kehidupan mungkin akan menekan, tapi hati yang tegar selalu menemukan jalan. Jika kalian terinspirasi oleh kisah Maya dan Rafa, tuliskan di kolom komentar bagaimana kalian menghadapi tantangan dalam hidup, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Setiap cerita adalah pengingat bahwa kita semua bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku berdiri di tepi balkon apartemen mewahku di Bandung, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan bagai bintang jatuh. Dari ketinggian ini semuanya tampak sempurna. Mobil-mobil mewah berlalu lalang di jalanan. Gedung pencakar langit berdiri angkuh menantang langit. Dan di hatiku, seharusnya ada rasa bahagia. Tapi entah mengapa, ada ruang kosong yang tak bisa kuisi. Namaku Maya, 32 tahun. Seorang wanita yang dulu merintis usaha dari nol hingga kini menjadi CEO perusahaan batu bara terbesar di kota ini. Aku merasakan manisnya keberhasilan. Aroma kesuksesan yang membungkus hidupku seperti sutra mahal. Tapi di balik itu semua, ada rasa hampa yang tak terucapkan. Dunia melihatku sebagai perempuan yang hidup serba cukup. Harta, keluarga, rumah megah, suami tampan bernama Dimas, dan satu buah hati laki-laki yang lucu, Rafa. Namun, dunia tak tahu betapa seringku menangis diam-diam di kamar mandi, menahan tangis di balik senyum yang dipaksakan. Dulu, aku datang ke keluarga Dimas dengan hati tulus. Aku ingin mencintai, mendukung, dan menjadi bagian dari dunia mereka yang gemerlap. Aku membantunya mengembangkan bisnis garmen keluarga menjadi lebih modern, lebih menguntungkan. Banyak orang memujiku karena keberhasilanku. Tapi aku tahu, di balik pujian itu, ada mata-mata yang diam-diam menilai, menunggu saat aku tersandung. Setiap pagi saat Rafa tersenyum memanggil ibu, aku merasa seolah dunia menahan napas. Aku ingin percaya bahwa cintaku cukup untuk menahan segala badai. Tapi hatiku kerap digelayuti bayangan rasa sepi. Dimas, suamiku, mulai berubah. Pandangannya kadang dingin, jawabannya singkat, senyumnya jarang. Dulu aku merasa dicintai sepenuh hati. Kini, kadang aku merasa seperti hantu di rumah sendiri. Tak terlihat, tak dihargai. Aku mencoba menutup mata terhadap ketidaknyamanan itu. Aku sibuk dengan pekerjaan, menyibukkan diri hingga larut malam, menekuni laporan dan pertemuan bisnis. Namun, di sudut hatiku,
Ada pertanyaan yang tak pernah bisa kuhindari. Apakah semua ini cukup? Apakah cintaku pada keluarga ini cukup untuk membuat mereka tetap bersamaku? Saat aku menatap Rafa yang tertidur di kamar sebelah, kupikir tentang hidupku. Betapa keras aku berjuang. Betapa banyak keringat dan air mata yang tercurah demi kesuksesan ini. Dan sekarang aku sadar, tak ada harta, tak ada gelar, yang bisa menenangkan hati seorang ibu yang mulai merasa diabaikan dalam rumah yang seharusnya menjadi surga. Aku menelan ludah, menatap langit malam yang gelap tapi penuh bintang, dan berbisik pada diriku sendiri. Maya, jangan menyerah. Sebentar lagi, hidup ini akan memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Dan entah bagaimana, aku sudah merasakan bahwa badai itu akan datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar tidur, membias ke lantai kayu yang mengilap. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap diriku sendiri, seorang wanita cantik, bertubuh padat, berusia 32 tahun, mengenakan setelan bisnis yang rapi. Senyumku tampak sempurna di cermin, tapi hatiku bergetar. Aku tahu, di balik kilauannya, ada rahasia yang tak bisa kusembunyikan. Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Dulu, ketika aku pertama kali datang ke keluarga Dimas, semua terasa hangat. Ibu Ratna, ibunya yang dulu tersenyum manis, menyambutku dengan ramah, dan aku berusaha menjadi menantu yang baik, membantu bisnis garmen mereka, memberi ide baru, dan tak pernah sekalipun mengeluh. Perjuangan itu membuahkan hasil. Bisnis mereka berkembang pesat, laba meningkat, dan aku menjadi bagian dari keberhasilan itu. Semua orang memujiku, dan aku merasa bangga. Namun, seiring waktu, perlakuan mereka mulai berubah. Senyum yang dulu tulus kini terlihat dibuat-buat. Kata-kata manis yang dulu meluncur seperti air mengalir kini terdengar dingin, penuh penghakiman. Dimas, suamiku, sering pulang dengan wajah datar, sesekali menatapku tanpa mengatakan apapun. Ada sesuatu yang kupikirkan, tapi tak berani kutanyakan. Suatu ketegangan yang melayang di udara seperti kabut tebal di pagi hari. Di meja makan, aku duduk sambil menatap hidangan lezat yang sudah tersaji. Ibu Ratna menatapku tajam dari seberang meja. Maya, kamu harus lebih peka dengan bisnis keluarga, katanya, suaranya lembut tapi menusuk. Aku tersenyum, mencoba menahan perih di dada. Dalam hatiku, aku bertanya, bukankah selama ini aku yang merancang strategi, yang menambah laba perusahaan? Mengapa aku merasa dihakimi di rumah sendiri? Dimas hanya menunduk, tak menatapku, tangannya bermain dengan garpu di depannya. Ada jarak yang mulai terbentuk, dan aku merasakan ketidaknyamanan itu seperti duri yang perlahan menusuk kulit. Aku ingin berbicara, ingin menanyakan mengapa sikap mereka berubah. Tapi lidahku keluh, tertahan oleh rasa takut akan konflik yang mungkin akan meledak. Aku mencoba menghibur diri dengan Rafa. Bocah kecil itu tersenyum, matanya menatapku penuh cinta. Dalam pelukannya, aku menemukan seberkas ketenangan. Tapi aku tahu kebahagiaan ini rapuh. Kehidupan mewah yang kulalui, rumah megah, mobil mahal, semua itu hanya penutup untuk sesuatu yang bersembunyi di balik tirai. Di kantor, aku tetap menjadi wanita yang kuat, tegas, dan dihormati. Tapi di rumah, aku mulai merasakan retakan pertama dari fondasi kehidupan yang kukira kukuh. Ada rasa dingin yang menempel di udara, dan aku tahu badai itu akan datang, meski aku belum melihat wajahnya. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan diriku di cermin. Maya, bisikku pelan, jangan biarkan dirimu patah. Sebentar lagi, semua akan terlihat jelas. Siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura. Dan di antara sinar matahari pagi yang hangat itu, aku merasakan awal dari ketidaknyamanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, rumah megah kami terasa sunyi. Sunyi yang menekan dada seperti hujan yang jatuh tanpa henti. Lampu kristal di ruang tamu berkilau, memantulkan cahaya ke dinding putih yang selalu kukira aman. Tapi di balik kilau itu,
Ada bayangan gelap yang mulai merayap perlahan. Dimas duduk di sofa, menatap layar ponselnya tanpa kata. Aku berdiri di dekat jendela, mencoba menangkap seberkas ketenangan dari langit malam. Tapi yang kulihat hanyalah awan hitam yang bergerak cepat, menutupi bulan. Aku menatapnya diam-diam. Dulu, tatapannya selalu membuatku merasa aman, seolah dunia bisa berhenti berputar dan aku tetap akan dicintai. Kini, matanya jauh, seperti orang asing yang menyeberangi sungai yang tak pernah bisa kuminum. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata, membuat jantungku berdegup tidak menentu. Rafa tertidur di kamar, napasnya lembut dan ritmis. Aku menunduk dan mengusap rambutnya, berbisik pelan. Mama akan selalu ada untukmu, nak. Jangan pernah takut. Dalam pelukan kecilnya, aku menemukan satu-satunya oasis yang membuatku tetap bertahan. Tapi hatiku tetap panas, tersayat oleh kenyataan yang mulai muncul. Sejak beberapa minggu terakhir, Dimas sering pulang larut. Terkadang tidak pulang sama sekali. Teleponku sering diabaikan. Ada bau parfum wanita asing yang samar di mobilnya, dan aku menelan ludah setiap kali mencium aroma itu. Aku ingin percaya, ingin menenangkan hati sendiri, tapi benakku dipenuhi pertanyaan yang tidak punya jawaban. Ibu Ratna, yang dulu hangat, kini mulai berbicara dengan nada yang menusuk. Maya, jangan sampai anak ini meniru sifat ibunya yang keras kepala. Aku menelan ludah, menahan perih. Kata-kata itu seperti serpihan kaca yang melayang di udara, menembus hati, meninggalkan luka yang tak tampak. Aku ingin membalas, ingin menegaskan bahwa aku bukan orang yang bisa diinjak begitu saja. Tapi aku memilih diam, tersenyum tipis, menelan pahitnya perlakuan mereka. Di kamar tidur, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap cermin kecil di meja rias. Wajahku terlihat sama, cantik, matang, penuh percaya diri. Tapi mataku memancarkan kelelahan yang tak seorang pun bisa lihat. Aku merasa seperti rumah mewah yang megah dari luar, tapi retak di dalam dindingnya tersembunyi. Aku tahu, sesuatu sedang berubah. Ada badai yang diam-diam merayap, menghancurkan fondasi yang kukira kokoh. Aku menutup mata dan berbisik pelan. Maya, bersiaplah. Hidupmu akan segera diuji. Tapi percayalah, luka ini akan membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Di luar, hujan mulai turun. Butirannya menetes di kaca jendela, seperti tangisan yang tak terdengar. Dan aku sadar, hidup yang tampak sempurna ini, penuh harta dan kemewahan, menyembunyikan retakan yang perlahan akan membuka semuanya. Hari itu, udara terasa berat, seperti menahan rindu yang tak pernah terbalas. Aku duduk di ruang tamu, menatap cangkir teh hangat di tanganku yang bergetar. Dimas sedang rapat di kantor, meninggalkanku dengan Rafa yang sedang asik bermain puzzle. Seharusnya momen ini memberi ketenangan, tapi tatapan tajam yang kuterima dari seberang ruangan membuatku merinding. Ibu Ratna duduk di sofa, tangannya menepuk-nepuk tas kulit mahalnya, matanya menatapku tanpa berkedip. Ada dingin yang menusuk tulang, seolah pandangannya bisa menembus hatiku, membaca setiap rahasia yang kubawa. Maya, katanya, suaranya halus tapi penuh tajam. Apakah kamu yakin mampu menjaga keluarga ini tetap seimbang? Sepertinya beberapa hal mulai lepas kendali. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. Senyum itu terasa seperti topeng yang terlalu berat untuk dipakai lama-lama. Dalam hatiku, aku ingin berteriak. Aku sudah berjuang untuk kalian. Aku yang membangun perusahaan ini dari awal. Apalagi yang kalian inginkan dariku. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan, diganti oleh diam yang pahit. Ibu Ratna melanjutkan, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Kamu tahu, Maya, dalam keluarga ini setiap langkah diperhatikan. Jangan sampai anak ini melihat ibu yang tidak tahu posisi, atau suami yang terlalu lembek menghadapi masalah. Aku menunduk, menahan perih yang terasa seperti duri masuk ke hati. Kata-kata itu bukan sekadar kritik, itu adalah hinaan yang diselubungi kebaikan. Rafa, yang duduk di karpet, sesekali menoleh,
bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa nenek bicara begitu?" Aku tersenyum sambil meraih tangannya. "Nenek cuma peduli, Nak. Mama juga peduli. Jangan khawatir." Tapi di dalam dada, ada rasa marah dan kecewa yang menumpuk, seperti awan hitam yang siap menurunkan badai. Di balik setiap kalimat yang keluar dari mulut Ibu Ratna, aku melihat bayangan masa lalu. Senyum manis yang dulu menyambutku kini berubah menjadi panah beracun yang siap menusuk. Aku merasa seperti bunga indah yang dipetik, direndam dalam air dingin, dan perlahan layu di tangan orang yang seharusnya merawatnya. Namun, di antara retak-retak hati itu, aku mencoba bertahan. Aku menegakkan punggung, menatap Ibu Ratna lurus di mata. "Terima kasih atas peringatannya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Kata-kata itu keluar tenang, tapi hatiku bergejolak seperti ombak yang menghempas karang. Saat malam tiba dan Dimas pulang, aku duduk di balkon menatap lampu kota yang berkilau. Aku menutup mata dan berbisik pada diriku sendiri. "Maya, jangan biarkan tatapan mereka meruntuhkanmu. Ini baru permulaan. Badai akan datang, dan kau harus siap menghadapi semuanya demi dirimu sendiri dan Rafa." Di kejauhan, langit Bandung mulai mendung, menandakan hujan akan turun. Dan aku tahu, hujan itu bukan sekadar tetes air. Itu adalah simbol dari air mata yang mungkin akan jatuh, namun juga pembersih bagi hati yang terluka. Hari itu, aku pulang lebih awal dari kantor. Udara sore di Bandung terasa hangat, tapi hatiku dingin. Ada naluri yang menuntunku untuk melihat sesuatu. Sesuatu yang selama ini berusaha kuabaikan. Rafa sedang asyik bermain balok kayu, tertawa riang tanpa beban. Aku tersenyum lemah, menyembunyikan kegelisahan yang semakin menyesak dada. Saat aku memasuki garasi, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku seketika membeku. Sebuah parfum wanita tergeletak di bawah jok mobil Dimas. Aroma manisnya menusuk hidungku, dan seketika seluruh ketenangan yang kubawa sejak pagi hancur berantakan. Aku meraih parfum itu perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang dilarang. Dan saat itulah aku sadar, ini bukan parfumku, bukan aroma yang pernah ku dengar di rumah kami. Tubuhku gemetar. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi benakku berputar liar. Apakah ini hanya salah paham? Mungkin tamu wanita yang pernah datang, tapi kenapa selalu terselip di mobilnya? Setiap kemungkinan yang mencoba menenangkan hatiku malah membuatku semakin takut. Malam itu Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggu di ruang tamu, mencoba tersenyum seperti biasa. Tapi matanya yang menatapku begitu dingin membuat aku terdiam. "Maya, kamu di sini," katanya singkat, tak menatapku lama. Suaranya terdengar biasa, tapi hatiku menangkap ketegangan yang tak ia ungkapkan. Aku ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi lidahku keluh. Ada sesuatu dalam diriku yang takut akan kenyataan yang mungkin segera kutemui. Malam itu, saat Rafa sudah terlelap, aku memeriksa ponsel Dimas yang tertinggal di sofa. Sebuah pesan singkat muncul dari nomor tak dikenal. "Besok malam, jangan lupa." Hatinya seperti dicubit, dan aku tahu, aku tidak sedang khawatir tanpa alasan. Tetesan air mata jatuh di pipiku, tak terdengar oleh siapapun. Aku merasa seperti kaca pecah yang terserak di lantai, tidak bisa diperbaiki begitu saja. Semua kemewahan, semua senyum, semua gelar dan harta terasa hampa. Dunia yang dulu kukira aman ternyata menyimpan rahasia yang membakar hati. Aku menatap Rafa yang tidur di kamar sebelah, dan suaraku gemetar saat berbisik, "Mama akan melindungimu, Nak. Tak peduli apapun yang terjadi, kita akan melewati ini bersama." Kata-kata itu bukan hanya janji, tapi pelindung bagiku sendiri, penopang hati yang hampir runtuh. Malam itu, aku tahu satu hal pasti. Pengkhianatan bukan sekadar rumor atau perasaan. Tanda-tanda itu nyata, membentang di depan mataku seperti bayangan gelap yang tak bisa dihindari.
Dan aku sadar, badai yang kutakuti selama ini kini sudah mulai mengetuk pintu kehidupanku. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan berbisik, "Maya, kau harus kuat. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk Rafa. Dan ingat, siapapun yang mencoba merusak kita, kau akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya." Di luar jendela, hujan mulai menetes tipis, seakan menyimbolkan air mata yang tak bisa lagi kusembunyikan. Dan aku tahu, hidupku akan berubah selamanya mulai saat itu. Hari-hari itu terasa seperti hujan yang tak pernah berhenti. Setiap pagi, aku bangun dengan dada sesak, mengetahui bahwa dunia yang kukira kukuh kini mulai retak. Dimas semakin jarang pulang, dan saat ia berada di rumah pun, matanya seolah menatap sesuatu yang tak bisa kutangkap. Ada jarak yang melebar di antara kami, tak terlihat, tapi terasa seperti jurang yang menganga di tengah hati. Rafa mulai bertanya dengan polos, "Mama, kenapa papa selalu capek dan jarang pulang?" Suaranya yang lembut menusuk hatiku. Aku menunduk, mengusap rambutnya, mencoba tersenyum, tapi senyum itu hanyalah topeng. "Papa sedang sibuk, Nak. Mama janji, Mama dan Papa selalu sayang sama Rafa." Kata-kata itu terdengar hampa, bahkan bagi telingaku sendiri. Di kantor, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan tumpukan laporan dan rapat bisnis. Namun bayangan Dimas terus menghantui, parfum asing itu, pesan singkat misterius, pulang larut, wajah dinginnya. Semuanya seperti api yang membakar dari dalam, tapi tak ada yang melihat. Aku menjadi ahli dalam menyembunyikan luka yang tak terlihat, tapi itu semakin melelahkan. Suatu malam, saat aku memeriksa dokumen perusahaan di ruang kerja, teleponku berdering. Nomor Dimas muncul di layar. Aku menatapnya, jantung berdegup cepat. Ketika aku mengangkat, suaranya datar, seperti menahan sesuatu. "Maya, jangan terlalu banyak bertanya. Semua baik-baik saja." Aku menelan ludah, menahan amarah dan kecewa. Kata-kata itu seperti duri, menusuk dengan lembut tapi dalam, meninggalkan bekas yang tak bisa segera hilang. Aku ingin menuntut jawaban, ingin menjerit, tapi aku tahu, selama ini aku telah dipelajari untuk sabar. Rafa memelukku saat aku duduk di sofa, menempelkan wajahnya ke dadaku. Aku menatap matanya yang jernih. Dan di sana aku menemukan alasan untuk bertahan. Luka yang kupendam, pengkhianatan yang kurasakan, semua itu terasa lebih ringan karena ada cinta murni yang tak bersyarat dari anakku. Namun, malam itu, aku menangis diam-diam. Air mata mengalir tanpa suara, menetes ke bantal, seperti sungai kecil yang mencari jalan ke laut. Aku merasa diriku seperti bunga di taman megah yang terlupakan, cantik dari luar, tapi tanpa perhatian, layu perlahan di tengah kemewahan yang seharusnya menjadi pelindung. Aku menutup mata dan berbisik pada diriku sendiri, "Maya, ini bukan akhir. Luka ini hanya pelajaran. Suatu saat kau akan bangkit dan dunia akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Jangan biarkan pengkhianatan ini memadamkan cahaya yang telah kau nyalakan dengan susah payah." Di luar jendela, hujan semakin deras, menetes di kaca, seakan ikut merasakan kesedihanku. Dan aku tahu badai ini belum akan berhenti. Tetapi aku juga tahu, kekuatan sejati seorang ibu bukan hanya dari keberhasilan atau harta, melainkan dari hati yang mampu bertahan, menahan luka, dan tetap berdiri tegak demi anaknya. Malam itu, udara di rumah terasa begitu dingin, meskipun lampu-lampu kristal menyala terang. Aku duduk di ruang tamu, memandangi secangkir teh yang mulai mendingin, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Tapi hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ibu Ratna menatapku tajam, matanya seperti jarum yang menembus daging. "Maya," katanya pelan tapi menusuk, "aku mendengar kabar tentang hubunganmu dengan rekan bisnis di kantor. Bukankah seharusnya seorang istri menjaga kehormatan rumah tangga?" Kata-kata itu seperti belati yang berputar perlahan, menusuk hatiku dengan dingin. Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang.
Bu, itu tidak benar. Suaraku bergetar. Namun aku tahu kata-kata itu terdengar lemah di telinga orang yang sudah yakin akan fitnahnya. Senyum tipis terpaksa ku pertahankan, meski hatiku hampir hancur berkeping-keping. Dimas datang saat itu, menatapku dengan mata yang seharusnya ku kenal, tapi kini terasa asing. Maya, apa ini benar? Suaranya terdengar datar, tapi aku menangkap kekecewaan yang membara di baliknya. Aku ingin memeluknya, menenangkan, dan berkata bahwa semua itu salah paham, tapi lidahku keluh. Kata-kata yang selama ini kubawa untuk melindungi diri sendiri tiba-tiba menghilang, terseda oleh kenyataan yang kejam. Aku menunduk, menahan air mata yang ingin meledak. Dunia yang kuanggap aman kini berbalik melawanku. Setiap detik terasa seperti duri yang menusuk hati, dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini balasan untuk kesuksesan yang telah kutorehkan? Atau aku hanya wanita yang salah di mata mereka? Rafa yang tidur di kamar sebelah tiba-tiba menangis. Aku segera berlari menenangkannya, memeluknya erat. Napasnya yang kecil dan hangat membuat hatiku sedikit tenang. Mama di sini, Nak. Jangan takut, Mama akan selalu melindungimu. Bisiku, meski hatiku sendiri terasa terkoyak. Cinta seorang anak memang mampu menahan gelombang badai yang paling ganas sekalipun. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap kota yang bersinar di bawahku. Lampu-lampu jalan seperti bintang jatuh, tapi bagi hatiku semuanya terasa suram. Aku tahu fitnah itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah panah yang dilepaskan ke arah hatiku. Menguji kesabaran dan kekuatan yang selama ini kupikir tak tergoyahkan. Aku menutup mata, merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahku. Maya, aku berbisik pada diri sendiri. Kau harus tetap teguh. Luka ini mungkin menikam, tapi jangan biarkan mereka mematahkan semangatmu. Untuk Rafa, untuk dirimu sendiri, kau harus bangkit, walau dunia menudingmu salah. Hujan tipis mulai menetes di kaca balkon, seolah menyatu dengan air mata yang tak terlihat. Dan aku sadar, perjalanan ini baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Fitnah bisa menghancurkan reputasi, tapi tidak akan pernah mampu menghancurkan hati seorang ibu yang berani bertahan. Malam itu, rumah yang dulu kukira menjadi surga kini terasa seperti penjara. Lampu kristal yang berkilau kini hanya memantulkan dingin, bukan kehangatan. Aku berdiri di ruang tamu, memandang sekeliling dengan mata yang basah, mengetahui bahwa dunia yang kuanggap aman telah berubah menjadi medan perang. Dimas berdiri di hadapanku, wajahnya datar, tak lagi tersentuh kasih sayang yang dulu kurasakan. Maya, sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku tak ingin masalah ini makin melebar, katanya singkat. Suaranya seperti embusan angin dingin yang menusuk tulang. Hatiku hancur, tapi aku mencoba menahan diri agar tidak runtuh di depan Rafa yang tengah tidur di kamar sebelah. Ibu Ratna duduk di sofa, matanya menatapku dengan puas, senyum tipis menghiasi wajahnya yang dulu hangat. Ya Maya, sudah waktunya kau tahu tempatmu di rumah ini, katanya. Kata-kata itu seperti cambuk yang memukul hati, menorehkan luka yang dalam. Aku merasa seperti boneka kayu yang dipindahkan tanpa rasa hormat. Hanya karena seseorang ingin menunjukkan kekuasaan. Aku menggendong Rafa dengan erat, mencoba menenangkan diri dan anakku sekaligus. Mama di sini, Nak, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja, bisikku. Meski hatiku sendiri menangis diam-diam, suara tangisku tertahan, seolah takut diketahui dunia bahwa seorang ibu bisa begitu rapuh. Aku memungut koperku, memasukkan pakaian Rafa dan beberapa barang pentingku. Setiap langkah terasa seperti menapaki pecahan kaca, menyayat hati dan harga diri. Aku berjalan melewati ruang tamu, dan tatapan Dimas serta Ibu Ratna menusuk tulang belakangku. Ada rasa malu yang tak terkatakan, bukan hanya karena diusir, tapi karena dikhianati di tempat yang seharusnya paling aman, rumah sendiri. Di luar, hujan mulai turun deras, menetes ke rambut dan pakaian kami.
Rafa menggigil dalam pelukanku, dan aku menunduk, menatap wajah kecilnya. Kita akan melalui ini bersama, nak. Mama janji, aku berbisik, menelan sakit yang nyaris meremukkan hati. Ketika gerbang besar rumah itu tertutup di belakang kami, aku merasa seperti dunia ikut menutup mata padaku. Semua kemewahan, harta, dan status yang selama ini kupegang terasa sia-sia. Hanya ada hujan, dingin, dan Rafa di pelukanku. 3 hal yang kini menjadi satu-satunya penopang hidupku. Aku menatap langit yang gelap, menahan air mata yang ingin meledak. Maya, ini hanyalah awal dari perjalananmu yang sesungguhnya. Luka ini mungkin paling dalam, tapi dari sini kau akan belajar bangkit. Untuk Rafa, untuk dirimu, kau harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Di kejauhan, lampu rumah kami mulai redup, seakan menandakan bahwa dunia lama yang ku kenal telah lenyap. Tapi dalam hatiku, aku menyalakan api kecil yang tak terlihat, janji untuk tidak menyerah, janji untuk membangun kembali hidup yang telah hancur. Hujan malam itu tidak hanya membersihkan jalanan, tapi juga menandai awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan Maya dan Rafa menuju kebebasan. Meski penuh luka, pengkhianatan dan kesedihan yang tak terucapkan. Malam itu, langit Bandung gelap dan hujan turun deras, membasahi jalanan yang sepi. Aku melangkah dengan Rafa di pelukan. Setiap tetes hujan terasa seperti jarum yang menusuk kulit, seakan ikut merasakan sakit yang kurasakan di hati. Rumah megah yang dulu kukira surga kini hanyalah bayangan yang memudar, tertutup tirai pengkhianatan dan hinaan. Aku mengetuk pintu rumah teman lama, hati berdebar antara malu dan takut. Saat pintu terbuka, wajah Ramadhani, temanku semasa kuliah, menyambutku dengan hangat, meski matanya menelusuri kesan lelah dan kecewa di wajahku. Maya, apa yang terjadi? Masuklah, cepat, katanya, membimbing kami ke ruang tamu kecil yang sederhana tapi nyaman. Aku tersenyum tipis, menahan air mata yang ingin tumpah. Rafa meringkuk di sampingku, menggenggam jari jemariku. Mama, kenapa kita di sini? Tanyanya polos. Hatiku sesak menahan rasa bersalah karena tidak bisa memberikan rumah seperti dulu, tapi aku mengusap kepalanya, berbisik. Kita sedang berlibur, nak. Mama hanya ingin kita dekat, dan nanti semuanya akan lebih baik. Saat aku menatap sekeliling rumah sederhana itu, aku menyadari sesuatu yang pelik. Selama ini aku mengukur kebahagiaan dari kemewahan, dari mobil, dari gelar dan uang. Tapi kini, tanpa semuanya itu, aku melihat sesuatu yang jauh lebih berharga. Kehangatan manusia, ketulusan, dan tangan yang siap menolong tanpa pamrih. Aku menelan ludah, mencoba menyerap kekuatan itu. Malam itu, aku duduk di sudut kamar kecil bersama Rafa, menatap hujan yang membasahi jendela. Mama, apakah Papa akan datang menjemput kita? Tanyanya matanya berbinar tapi ada keraguan yang kupahami. Aku menghela napas, menatapnya penuh kasih, dan berkata, Mama tidak tahu, nak. Tapi kita punya satu sama lain, dan itu sudah cukup. Mama janji, kita akan baik-baik saja. Kata-kata itu bukan sekadar menenangkan Rafa, tapi juga menenangkan hatiku sendiri. Aku merasakan hancurnya dunia lama, kemewahan yang hilang, rumah yang diambil, dan suami yang kini terasa seperti orang asing. Tapi di tengah kehancuran itu ada secercah cahaya. Keberanian untuk bertahan, untuk membangun kembali hidup yang telah retak. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku harus melakukannya demi Rafa dan demi diriku sendiri. Di malam yang basah itu, aku menulis di buku catatanku, menumpahkan semua rasa sakit yang menyesakan, kekecewaan, pengkhianatan, dan rasa kehilangan. Aku menulis untuk mengingat bahwa ini hanyalah awal. Aku menulis agar hatiku tetap utuh, meski dunia di sekelilingku runtuh. Saat Rafa tertidur lelap di pelukan, aku menatap jendela, melihat hujan turun tanpa henti, dan berbisik pelan pada diriku sendiri. Maya, kau mungkin kehilangan segalanya,
tapi jangan pernah kehilangan dirimu. Dari kehancuran ini, kau akan belajar untuk bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani daripada sebelumnya. Hujan malam itu bukan hanya membasahi jalanan, tapi juga menandai awal baru. Awal dari hidup Maya dan Rafa yang harus dibangun kembali dari nol. Meski penuh luka dan tangis yang tak terdengar. Pagi itu, udara terasa segar, tapi hatiku berat. Aku duduk di meja kayu kecil di rumah Ramadhani, menatap catatan dan ide-ide usaha baru yang kutulis semalaman. Rafa bermain di sudut ruangan dengan tumpukan balok kayu, tertawa riang tanpa mengetahui badai yang terus mengintai dari dunia luar. Aku menatapnya, dan rasa sakit sekaligus cinta bercampur dalam dadaku. Anak ini, segalanya bagiku, adalah alasan aku harus bangkit. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan dunia menghancurkan hidupku. Aku mulai menata kembali rencana, menulis proposal, dan menghubungi beberapa relasi lama yang mempercayaiku. Setiap telepon yang kuangkat adalah percikan harapan, walau rasa takut selalu membayangi. Maya, kau bisa melewati ini. Kau harus bisa. Aku berbisik pada diri sendiri sambil mengusap rambut Rafa yang berantakan. Namun, berita buruk datang seperti hujan deras yang tak diundang. Dimas dengan bantuan pengacara dan kekuasaan keluarga mulai merampas sahamku di perusahaan batubara yang kubangun sendiri. Aku duduk di depan laptop, membaca dokumen yang menusuk hati. Segala jerih payah, keringat, dan air mata yang telah kulepaskan selama bertahun-tahun terasa seperti abu yang diterbangkan angin. Air mata jatuh tanpa suara. Hatiku terasa seperti rumah yang dibobol maling. Setiap ruang dihancurkan tanpa sisa. Aku merasa dunia menertawakanku. Menertawakan semua keberanian yang kukira kuat. Tapi di mata Rafa, aku melihat harapan. Matanya yang polos dan bersinar seolah berkata, "Mama, kita tidak boleh menyerah." Aku menelan perih dan mulai menulis strategi baru. Jika dunia ingin menurunkanku, maka aku harus bangkit lebih keras. Aku mulai mencari peluang baru, menghubungi investor, dan merencanakan usaha kecil-kecilan yang bisa kulakukan bersama Rafa. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu ini adalah jalan satu-satunya. Malam itu, setelah Rafa tertidur, aku duduk di balkon, menatap kota Bandung yang berkilauan di bawah hujan. Lampu-lampu jalan seperti bintang jatuh, tapi hati ini tak lagi hancur sepenuhnya. Aku menulis di buku catatanku. Aku kehilangan dunia lama, tapi aku tidak kehilangan diriku. Dari abu ini aku akan membangun hidup yang lebih kuat. Untuk Rafa, untuk diriku, aku akan bangkit. Aku menyadari sesuatu yang penting. Kekayaan, rumah megah, dan status hanyalah ilusi yang bisa dirampas kapan saja. Namun keberanian, keteguhan hati, dan cinta seorang ibu tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dan malam itu, di tengah hujan dan dingin yang menusuk tulang, aku merasakan percikan pertama kekuatan yang akan membimbingku melalui badai. Badai memang menghancurkan, tapi juga membersihkan. Dan aku berjanji, dari reruntuhan ini, Maya dan Rafa akan lahir kembali, lebih kuat, lebih bijak, dan tak tergoyahkan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Ramadhani dengan hangat, menyoroti meja kayu kecil tempat aku menata dokumen dan proposal usaha baru. Hati yang semalam hancur kini terasa sedikit lebih ringan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan menatap Rafa yang sedang menyusun balok warna-warni di lantai. Senyumnya yang polos seperti mentari kecil yang menembus kabut kesedihan hatiku. Hari-hari awal membangun usaha baru tidak mudah. Tanpa modal besar, tanpa dukungan keluarga, aku harus memulai dari nol. Setiap langkah terasa berat seperti mengangkat batu besar yang terus menempel di pundakku. Tapi aku tidak sendiri. Ramadhani, sahabatku sejak kuliah, menjadi tangan yang menolongku menyalakan kembali semangat yang hampir padam. Ia menawarkan ruang kecil di rumahnya untuk aku dan Rafa, sekaligus menjadi partner diskusi setiap ide yang kuutarakan. Aku bertemu dengan seorang mentor bisnis, Pak Hendra, yang bersedia membimbingku. Dalam setiap pertemuan,
Kata-katanya seperti embun pagi yang menyegarkan, memberi aku keberanian untuk melangkah meski kaki terasa lelah. Maya, kekuatan sejati bukan dari kekayaan yang hilang, tapi dari kemampuanmu untuk bangkit dan membangun kembali. Ingat itu, katanya sambil tersenyum hangat. Aku menelan air mata, merasa ada tangan tak terlihat yang menuntunku melalui gelap. Namun, setiap malam aku pulang ke rumah kecil ini, melepas sepatu dan duduk di balkon sambil menatap kota. Hatiku tetap tak tenang. Bayangan Dimas, pengkhianatan, dan hinaan Ibu Ratna sering datang tanpa diundang. Kadang aku ingin menjerit, ingin menangis keras, agar dunia tahu betapa sakitnya hatiku. Tapi aku menahan, karena Rafa selalu ada, dan aku harus menjadi pelindungnya. Hari demi hari, usaha kecil yang kujalankan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Proposal diterima, klien pertama menandatangani kontrak, dan aku mulai merasakan percikan harapan. Setiap keberhasilan, meski kecil, terasa seperti bintang di langit gelap, memberi cahaya yang selama ini hilang dari hidupku. Di malam hari, setelah Rafa tidur, aku menulis di buku catatanku, menumpahkan semua rasa sakit, ketakutan, dan harapan yang membuncah. Aku kehilangan dunia lama, tapi aku menemukan kekuatan yang baru. Dari reruntuhan ini, aku akan membangun hidupku dan Rafa. Dunia boleh menilai, tapi hatiku tahu siapa diriku sebenarnya. Kita akan bertahan. Dan suatu hari, kita akan menang. Aku tersenyum, meski air mata jatuh diam-diam. Dalam kesunyian itu, aku merasakan kekuatan yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Badai memang datang untuk menghancurkan, tapi juga untuk membentuk. Iya, dan aku Maya akan menjadi wanita yang bangkit dari abu, menatap dunia dengan mata yang tak lagi takut, hati yang lebih tegar, dan cinta yang lebih besar untuk Rafa. Pagi itu, langit Bandung mendung, seolah ingin menyamakan suasana dengan hatiku yang masih penuh gelisah. Namun, aku menatap layar laptop di meja kayu kecil di rumah Ramadhani dengan semangat yang baru. Proposal yang kuajukan ke beberapa investor telah diterima sebagian, dan langkah-langkah pertama usahaku mulai membuahkan hasil. Setiap angka di laporan keuangan kecil itu terasa seperti tetesan cahaya di tengah hujan yang terus menimpa hatiku. Rafa bermain di lantai dengan balok-balok kayu, tertawa riang. Matanya yang cerah menjadi energi yang menyalakan kembali api keberanian di dadaku. Aku menatapnya dan berbisik, "Nak, kita sedang membangun hidup baru, sedikit demi sedikit. Mama janji, kita akan baik-baik saja." Suaraku gemetar, tapi penuh tekad. Hari demi hari, aku belajar lebih banyak tentang dunia bisnis yang keras. Aku harus menahan tekanan, menegosiasikan kontrak, dan menghadapi klien yang skeptis. Tapi setiap keberhasilan kecil seperti percikan api yang membakar rasa takutku. Aku mulai percaya, meski dunia menentang, aku masih punya kekuatan untuk bertahan. Namun, di balik itu semua, bayangan Dimas terus menghantui. Aku mendengar kabar dari beberapa teman lama bahwa ia mulai memperhatikan perkembangan usahaku. Mungkin merasa terancam oleh kemandirian yang mulai kubangun. Hatiku mencampur aduk, antara lega karena aku bisa berdiri sendiri dan takut akan balasan yang mungkin datang dari dunia lama yang penuh tipu daya. Suatu sore, aku menerima telepon dari seorang klien besar. "Maya, proyek ini akan kami dukung, tapi kami ingin bertemu langsung dan mendengar visimu." Jantungku berdegup kencang. Ini adalah kesempatan besar, tapi juga tantangan yang menguji seluruh keberanian dan kemampuan yang telah kumiliki. Aku menarik napas panjang, menatap Rafa yang sedang tertawa di sudut ruangan, dan tersenyum. "Kita bisa, Nak. Mama pasti bisa." Malam itu, setelah Rafa tertidur, aku menatap hujan di luar jendela. Butiran air menetes di kaca, seperti air mata yang tak terdengar, tapi membersihkan luka lama. Aku menulis di buku catatanku, menumpahkan segala perasaan yang membuncah, ketakutan, kekecewaan, tapi juga harapan yang mulai tumbuh. Aku mungkin pernah kalah dalam cinta dan pengkhianatan, tapi aku menang dalam hidup.
Setiap tetes hujan ini menyadarkanku bahwa dunia boleh menekan, tapi tidak bisa memadamkan api yang mulai kunyalakan. Aku menutup buku, menarik selimut, dan merasakan kepuasan kecil. Hari ini aku berhasil menyalakan cahaya di tengah hujan, membuktikan bahwa hidup bisa dimulai dari nol, bahkan ketika dunia menolak. Dan aku tahu, badai pasti akan datang lagi, tapi aku siap menghadapinya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang bangkit dari luka dan siap menaklukkan dunia. Hari itu Bandung diselimuti kabut tipis pagi. Udara dingin menusuk tulang, tapi hatiku terasa hangat oleh tekad yang baru saja kuhidupkan. Aku duduk di meja kayu kecil, menatap layar laptop yang menampilkan laporan proyek terbaru. Usaha kecil yang kumulai dari nol kini mulai terlihat nyata. Setiap angka di sana bukan sekadar angka, tapi simbol kemenangan kecil yang kuraih dengan keringat, air mata, dan doa. Rafa bermain di sudut ruangan, menata balok-baloknya, dan sesekali menoleh tersenyum padaku. Senyum polos itu seperti matahari di tengah kabut, mengingatkanku bahwa aku tidak boleh menyerah. Setiap tantangan, setiap dendam dan hinaan yang pernah kurasakan, kini menjadi bahan bakar yang menguatkan langkahku. Namun, di balik semua itu, aku merasakan tatapan dunia lama yang mulai menyorotku dengan cemas. Dimas, suamiku yang dulu hangat kini berubah menjadi bayangan yang selalu mengintai. Beberapa teman lama melaporkan kepadaku bahwa ia mulai menanyakan tentang perkembangan usaha kecilku. Mungkin merasa terancam oleh kemandirian yang mulai kukembangkan. Aku menelan ludah, campuran antara lega dan takut. Aku bahagia bisa berdiri sendiri, tapi sadar bahwa bayangan masa lalu selalu mengintai di sudut gelap. Suatu siang, aku bertemu dengan seorang investor penting di sebuah kafe sederhana. Ia menatapku dengan serius, lalu tersenyum setelah melihat presentasi yang kubuat. "Maya, ide ini luar biasa. Saya percaya pada kemampuanmu. Ini akan menjadi awal yang hebat." Jantungku berdegup kencang, dan aku merasa dunia seakan tersenyum padaku. Suara investor itu menjadi simfoni kecil yang menenangkan hati yang pernah remuk. Malamnya, saat Rafa sudah terlelap, aku duduk di balkon rumah Ramadhani, menatap langit Bandung yang mulai gelap. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang jatuh. Aku menulis di buku catatanku. Dunia boleh mencoba menekan, menghina, dan menghalangi jalanku. Tapi setiap tetes hujan yang jatuh malam ini mengingatkanku bahwa aku masih berdiri. Aku, Maya, akan terus melangkah. Untuk Rafa, untuk diriku, untuk hidup yang pantas kita jalani. Aku menutup buku, menarik selimut, dan merasakan kepuasan yang aneh, tapi indah. Kilau pertama usaha baru ini terasa seperti sinar yang mulai menembus kabut, memberi petunjuk bahwa hidup bisa dimulai kembali, meski dunia pernah menutup pintu. Di dalam hati, aku tahu badai pasti akan datang lagi. Dimas mungkin akan bergerak. Ibu Ratna mungkin akan melancarkan serangan berikutnya. Tapi aku siap. Bukan sebagai korban yang takut, tapi sebagai wanita yang telah belajar dari luka, dan kini siap menatap dunia dengan mata yang tajam, hati yang tegar, dan keberanian yang tak bisa dipatahkan. Hari itu, udara di Bandung terasa tegang, seperti kota ikut menahan napas. Aku duduk di ruang tamu rumah Ramadhani, menatap tumpukan dokumen di depanku dengan hati yang bergejolak. Surat-surat dari pengacara Dimas mulai berdatangan, menuntut hak-hakku atas perusahaan lama, mengancam segalanya yang pernah kubangun. Setiap lembar kertas terasa seperti api yang menyentuh kulitku, membakar harapanku, dan menguji ketegaran hatiku. Rafa bermain di sudut ruangan, sesekali menoleh padaku, dan aku tersenyum tipis. Senyum itu menjadi pengingat bahwa aku tidak boleh runtuh, tak peduli seberapa dingin dunia menatapku. "Mama, kita bisa ya?" tanyanya polos. Aku mengusap rambutnya, menelan rasa sakit yang menyesak. "Kita pasti bisa, nak." "Mama janji," jawabku, meski suaraku bergetar. Aku mengingat kembali malam-malam ketika aku duduk sendiri di balkon, menatap hujan dan lampu kota yang berkelap-kelip. Saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa tidak ada pengkhianatan,
hinaan, atau tekanan yang bisa memadamkan api yang mulai kuhidupkan dalam hatiku. Dan kini janji itu diuji dengan keras. Setiap surat dari pengacara Dimas seperti belati yang menembus dada, tapi aku belajar menahan sakit itu. Aku mulai menyusun strategi, menghubungi penasihat hukum yang bisa membantuku mempertahankan hak-hakku, sekaligus menjaga reputasi dan nama baik yang ingin dirusak. Aku sadar, ini bukan sekadar masalah uang atau perusahaan, tapi harga diri dan keberanian seorang wanita yang tak mau dipermainkan. Malam itu, setelah Rafa tidur, aku duduk menatap hujan yang jatuh deras di luar jendela. Butiran air seperti mengingatkan bahwa dunia boleh menekan, tapi tidak bisa menghapus keteguhan hati. Aku menulis di buku catatanku, dunia boleh menekan dan mengancam. Mereka boleh mencoba mengambil apa yang telah kubangun, tapi hati yang tegar dan cinta seorang ibu tidak bisa dirampas. Aku, Maya, akan tetap berdiri. Aku menutup buku, menarik napas dalam, dan merasakan keteguhan yang semakin kuat. Badai yang datang bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga untuk mengasah keberanian. Aku mulai merasakan kekuatan baru yang muncul dari luka dan pengkhianatan. Kemampuan untuk bertahan, menghadapi tekanan, dan membangun kehidupan yang lebih mandiri. Di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Maya, ini baru permulaan. Dunia boleh mencoba menghancurkanmu, tapi dari tekanan ini kau akan bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Untuk Rafa, untuk dirimu sendiri, jangan pernah menyerah. Hujan malam itu jatuh semakin deras, membasahi bumi, seperti mencuci luka lama. Dan aku tahu, meski badai menghantam, sinar baru akan muncul dari kegelapan, cahaya yang lahir dari keberanian, dan cinta seorang ibu yang tak tergoyahkan. Pagi itu, matahari perlahan menembus tirai rumah Ramadhani, membawa sinar hangat yang lama tak kurasakan. Aku duduk di meja kayu kecil, menatap tumpukan dokumen yang menjadi saksi pertarungan hidupku. Hari ini, kabar yang kuterima membuat hatiku berdebar tak menentu. Pengadilan memberikan keputusan sementara yang menguntungkan posisiku, memberi aku hak mengelola sebagian saham perusahaan lama hingga proses hukum selesai. Rafa masuk ke ruang kerja dengan rambut acak-acakan dan mata yang bersinar, senyumnya menular. "Mama senang ya?" tanyanya polos. Aku menunduk, memeluknya erat, menahan air mata yang hampir jatuh. "Iya nak, Mama sangat senang. Ini kemenangan kita," jawabku sambil menepuk kepalanya lembut. Seketika hatiku terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun mulai terangkat perlahan. Namun kemenangan ini bukan sekadar angka di kertas. Ini adalah bukti bahwa seorang ibu, seorang wanita yang dulu dianggap rapuh, mampu melawan tekanan, pengkhianatan, dan hinaan. Aku merasakan keberanian yang tumbuh dalam dadaku, seperti api yang semakin menyala di tengah kegelapan. Setiap tetes keringat dan air mata yang pernah kupertaruhkan kini terasa bernilai. Di kantor kecil yang kusewa dengan modal seadanya, aku mulai mengatur strategi untuk usaha baru. Investor yang semula ragu kini mulai percaya, proyek pertama mulai berjalan, dan aku mulai melihat hasil dari kerja keras tanpa kenal lelah. Aku menatap layar laptop, melihat angka-angka yang menandakan pertumbuhan usaha kecil ini, dan hatiku tersenyum. Ini bukan kemewahan, tapi kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan untuk memulai kembali dari nol, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang mengekang. Malamnya, setelah Rafa tertidur, aku duduk di balkon, menatap kota yang mulai gelap. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang jatuh di bumi. Aku menulis di buku catatanku. Kemenangan ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kebangkitan. Dunia boleh mencoba menekan, tapi hati yang tegar dan keberanian seorang ibu takkan pernah padam. Dari reruntuhan ini, aku akan membangun kembali hidupku, Rafa, dan masa depan kita. Hujan tipis mulai turun di luar, menetes pelan di kaca jendela. Aku tersenyum, merasakan campuran lega dan tekad yang semakin kuat. Kemenangan pertama ini seperti matahari pagi setelah malam panjang yang gelap,
menerangi jalan yang harus kami tempuh, meski badai belum sepenuhnya berlalu. Di dalam hatiku, aku berbisik, "Maya, ini baru permulaan. Masih banyak tantangan menanti. Tapi kau telah membuktikan satu hal. Kau tak akan pernah menjadi korban. Kau seorang ibu, seorang pejuang, dan dunia akan melihatmu bangkit." Dan malam itu, di tengah hujan dan lampu kota yang berkelap-kelip, aku merasa pertama kali sejak lama, dunia ini milikku kembali. Sedikit demi sedikit, dengan keberanian, air mata, dan cinta yang tak pernah padam. Pagi itu langit Bandung mendung berat, seakan menahan hujan yang ingin jatuh. Hatiku pun terasa serupa, tegang, was-was, dan penuh kecemasan. Rafa bermain di lantai ruang tamu dengan balok-baloknya, tapi matanya sesekali menoleh padaku, membaca kekhawatiran yang tak kuucapkan. Rasanya hatiku hancur di dalam. Aku ingin melindunginya dari dunia yang penuh pengkhianatan dan kepalsuan. Tetapi aku tahu ancaman itu semakin dekat. Beberapa hari terakhir, kabar dari kerabat Dimas mulai datang dalam bentuk bisikan yang menyakitkan. Ibu Ratna, dengan kebengisannya yang tak pernah berubah, mulai mencoba memanipulasi Rafa, menyisipkan kata-kata yang halus tapi menusuk hati. "Papa dan Mama mungkin sedang sibuk, Nak. Tapi ingat, keluarga besar selalu tahu apa yang terbaik." Aku mendengar ini dari seorang teman yang tak sengaja bertemu Rafa di luar rumah, dan hatiku nyaris hancur. Aku menelan ludah, menatap Rafa yang tersenyum polos, dan aku berbisik dalam hati, "Tidak, Nak. Mama tak akan membiarkan siapapun mencampakkanmu atau memanipulasimu. Mama di sini dan Mama akan selalu melindungimu." Kata-kata itu menjadi mantra yang menyalakan keberanian baru dalam dadaku. Siang itu, aku menerima panggilan dari pengacara lama Dimas. Suaranya dingin dan formal, menekankan bahwa keluarga mereka akan menempuh segala cara untuk merebut saham, dan bahkan mencoba mencampur adukan pikiran Rafa terhadapku. Jantungku berdetak kencang, rasanya dunia ini ingin menekan seluruh keberanian yang kubangun selama ini. Tapi aku menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata pada diriku sendiri, "Maya, kau telah bertahan sejauh ini. Ini hanya ujian lain. Jangan biarkan mereka menang dengan ketakutanmu." Malamnya, setelah Rafa tidur, aku duduk di balkon, menatap hujan yang jatuh pelan. Setiap tetes hujan seperti mengingatkanku pada luka lama, tapi juga pada kekuatan yang mulai kukumpulkan. Aku menulis di buku catatanku. Ancaman boleh datang, pengkhianatan boleh menyelimuti, tapi hatiku tak akan runtuh. Aku bukan lagi wanita yang tergantung pada dunia atau seorang suami. Aku Maya, seorang ibu, seorang pejuang. Rafa dan aku akan menghadapi ini bersama, dengan kepala tegak dan hati yang tegar. Di dalam hatiku, aku merasakan kebangkitan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ibu Ratna dan Dimas mungkin mencoba memecah belah, tapi cinta seorang ibu lebih kuat daripada tipu daya dan hinaan. Malam itu, di tengah hujan dan lampu kota yang berkelap-kelip, aku berjanji pada diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil Rafa dariku, dan tidak ada yang bisa memadamkan api keberanianku. Kita akan bertahan, dan suatu hari, dunia akan melihat siapa Maya sebenarnya. Hujan malam itu jatuh semakin deras, membasahi kota, seakan membersihkan debu lama dan membuka jalan baru. Dan aku tahu, badai ini belum berakhir, tapi aku siap menatapnya dengan mata yang penuh tekad dan hati yang tak tergoyahkan. Malam itu, dunia terasa berat. Bandung hujan deras, dan tetes-tetes air membasahi jendela rumah kecil tempat Rafa, dan aku bernaung sementara. Aku duduk di kursi kayu, menatap cahaya lampu jalan yang berpendar melalui hujan, hati bergejolak antara takut dan marah. Surat dari pengacara Dimas yang kubuka siang tadi masih terasa seperti belati dingin yang menancap di hatiku. Aku ingat bagaimana dulu aku mempercayai cinta, mempercayai rumah, dan mempercayai keluarga yang seharusnya menjadi pelindung. Kini, semuanya runtuh, berubah menjadi labirin pengkhianatan dan kebohongan. Dimas, yang dulu menjadi sandaran hidup,
kini menjadi bayangan yang mencoba menghancurkan setiap langkahku. Ibu Ratna pun memainkan peranannya dengan lihai, menyusupkan kata-kata yang menyesatkan Rafa, membuat hatiku remuk berkeping-keping. Rafa duduk di lantai, bermain dengan balok kayunya, namun sesekali menoleh padaku dengan mata yang menanyakan jawaban. Mama, mereka bilang kita harus kembali ke rumah papa. Tapi kita kan di sini. Aku menelan air mata, menunduk dan memeluknya erat. Nah, Mama janji kita tidak akan pergi ke tempat yang tidak aman. Mama akan melindungimu dari semua itu. Bisikku, suaraku bergetar namun penuh keteguhan. Hari itu, aku juga menerima kabar dari salah satu rekan bisnis lama bahwa Dimas mencoba menghalangi beberapa proyek usahaku yang baru berjalan. Mereka mengirimkan ancaman terselubung, mencoba menakut-nakuti. Tapi hatiku tidak goyah. Setiap tantangan seperti itu justru menyalakan api dalam dadaku. Aku menatap dokumen-dokumen itu dan berbisik, dunia boleh mencoba menghancurkanmu, Maya. Tapi mereka tidak akan berhasil. Rafa dan aku akan bertahan dan aku akan membuktikan siapa diriku. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap hujan yang jatuh deras, dan menulis di buku catatanku. Pengkhianatan mereka menusuk seperti pisau, tapi setiap luka adalah pelajaran. Luka ini akan membuatku lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tegar. Dunia boleh menilai, tapi hati seorang ibu tidak akan pernah tunduk pada hinaan atau kebohongan. Aku menyadari satu hal. Hidupku bukan lagi tentang kemewahan, status, atau kekuasaan orang lain. Hidupku kini adalah tentang keberanian, kejujuran, dan cinta yang tak tergoyahkan. Aku merasakan kekuatan baru yang lahir dari pengkhianatan dan tekanan. Sebuah kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah ku kenal sebelumnya. Hujan malam itu terus membasahi kota. Sola ikut menangis bersamaku, tapi aku tersenyum tipis. Dari reruntuhan pengkhianatan ini, aku dan Rafa akan bangkit, lebih kuat, dan dunia akan melihat bahwa Maya tidak akan pernah menjadi korban lagi. Api keberanian ini akan terus menyala, tidak peduli seberapa deras badai yang menghadang. Malam itu, udara terasa panas dan mencekam meski hujan baru saja reda. Aku duduk di ruang tamu rumah keluarga Dimas, setengah dipaksa, setengah mencoba menunjukkan sopan santun yang tak lagi kupercayai. Tapi tatapan Ibu Ratna menusuk seperti pisau berlapis racun. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti duri yang merobek harga diri yang sudah lama kubangun. Ya ampun, Maya. Kamu ini hanya wanita cantik yang pikir bisa hidup sendiri, katanya lantang. Diiringi tawa kecil penuh ejekan dari beberapa kerabat lain. Aku menelan ludah, menahan amarah dan air mata. Hati ini bergejolak, ingin melawan, tapi aku tahu Rafa ada di sampingku. Matanya menatapku dengan ketakutan. Hatiku remuk melihat anakku diseret dalam pusaran hinaan yang tak pantas. Dimas duduk di pojok ruangan, wajahnya datar, seolah menikmati adegan ini. Suami yang dulu kusayangi kini menjadi bayangan asing, dingin dan tak berperasaan. Aku menunduk, mencoba menahan tangis yang ingin meledak, sambil memeluk Rafa di pangkuanku. Nak, Mama di sini, jangan dengarkan mereka. Bisikku lirih. Suaraku pecah. Ibu Ratna melangkah lebih dekat, menyindir sambil menatap Rafa. Kalau saja kau ikut Mama, Nak, hidupmu mungkin tak akan sesulit ini. Tapi lihat, Mama dan Papa yang tahu apa yang terbaik. Kata-kata itu menusuk hatiku, membuat darahku seperti membeku. Aku menelan rasa sakit, menatap mata anakku, dan menyadari satu hal. Aku harus tetap tegar, bukan untukku, tapi untuk Rafa. Setelah beberapa saat, aku berdiri perlahan, suara bergetar tapi tegas. Saya mungkin kehilangan segalanya di mata kalian, rumah, status, dan mungkin cinta. Tapi saya tidak akan pernah kehilangan harga diri saya. Dan saya tidak akan membiarkan Rafa dirundung oleh kebohongan atau hinaan. Kami akan hidup dan kami akan bangkit. Suaraku menggema di ruangan, menahan amarah dan air mata yang ingin tumpah. Rafa menatapku dengan mata berbinar,
seolah mengerti pesan yang ingin kuberi, bahwa dunia boleh menghina, tapi kita tidak boleh menyerah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa kekuatan yang lahir dari luka dan pengkhianatan menyelimuti tubuhku. Malam itu aku tahu, betapapun kejamnya dunia, seorang ibu mampu berdiri tegak menghadapi segala hinaan. Di jalan pulang, hujan tipis jatuh lagi, membasahi rambut dan pakaian kami. Aku menggenggam tangan Rafa erat, menatap ke depan dengan tekad. Dalam hati aku berbisik, ini baru permulaan. Dunia boleh mencoba menghancurkan kita, tapi dari malam penuh hinaan ini, kita akan bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Rafa, Mama selalu ada untukmu. Kita akan bertahan. Malam itu, di bawah hujan dan cahaya lampu kota yang berkelap-kelip, aku merasakan keberanian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Dunia boleh menekan, menghina, dan memutarbalikkan kebenaran, tapi hati seorang ibu tetap tidak bisa ditundukkan. Aku Maya dan aku akan terus berdiri. Untuk Rafa dan untuk diriku sendiri. Pagi itu, udara terasa segar namun hatiku penuh gejolak. Aku duduk di meja kecil rumah Ramadhani, menatap tumpukan dokumen dan proposal usaha baru, mencoba menyusun langkah-langkah untuk hidup mandiri. Rafa bermain di lantai, tertawa riang dengan balok-baloknya, tanpa menyadari badai yang beberapa waktu terakhir menerpa hidup kami. Senyum polosnya menjadi energi yang menyalakan kembali keberanianku. Hari-hari terakhir penuh tekanan, tapi aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Kekuatan yang lahir dari penderitaan. Penghinaan Ibu Ratna, pengkhianatan Dimas, dan ancaman hukum tak lagi membuatku runtuh. Aku belajar menahan amarah, menyalurkan rasa sakit menjadi strategi, dan setiap langkah kecil yang kuambil terasa seperti kemenangan. Aku sadar, hidup ini bukan tentang kemewahan atau status, tapi tentang keberanian, keteguhan hati, dan cinta yang tak tergoyahkan. Aku mulai membangun usaha baru dengan lebih berani. Investor mulai percaya pada visi yang kubawa, dan proyek pertama mulai menunjukkan hasil. Setiap kontrak yang tertandatangani adalah bukti bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa harus tergantung pada orang yang pernah mengkhianatiku. Hati ini bangkit, seperti matahari yang menembus kabut panjang. Namun tekanan dunia lama belum sepenuhnya hilang. Dimas mencoba mengintimidasi dengan ancaman terselubung, memutarbalikkan fakta, dan membuat rumor yang menyesatkan. Tetapi aku tidak lagi takut. Aku tahu siapa diriku. Dan aku tidak akan membiarkan bayang-bayang masa lalu menahan langkahku. Setiap ancaman yang datang justru memperkuat tekadku, menyalakan api dalam hati yang tak bisa dipadamkan. Malam itu, setelah Rafa tertidur, aku duduk di balkon, menatap hujan tipis yang jatuh perlahan. Aku menulis di buku catatanku. Dunia boleh mencoba menekan, menghina, dan mengkhianati. Tapi hati seorang ibu tidak bisa ditundukkan. Rafa dan aku akan bertahan, dan dari reruntuhan ini, kita akan membangun hidup yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap tetes air mata menjadi kekuatan. Aku menutup buku, menarik napas panjang, dan merasakan keteguhan yang lahir dari penderitaan. Malam itu aku berbisik pada diriku sendiri. Maya, ini saatnya menunjukkan bahwa hidup mandiri bisa lebih bermakna. Dunia boleh mencoba menjatuhkanmu, tapi kamu dan Rafa akan terus berjalan, menatap masa depan dengan mata yang tegas dan hati yang tak tergoyahkan. Di bawah lampu kota yang berkelap-kelip, aku merasakan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Rafa meringkuk di pelukanku, dan aku tahu apapun yang terjadi, aku akan melindunginya. Dunia boleh menekan dan menghina, tapi kita, ibu dan anak ini akan tetap berdiri. Kita akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dan dunia akan menyaksikan keberanian kami. Pagi itu, udara Bandung terasa segar, tapi hatiku panas membara dengan tekad yang tak bisa ditundukkan. Rafa bermain di sudut rumah, sesekali menoleh padaku dengan senyum polos, yang selalu membuatku merasa bahwa aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anakku yang menjadi seluruh duniamu.
Hari ini, aku memutuskan bahwa aku tidak akan lagi menjadi bayangan dari masa lalu, tidak akan membiarkan Dimas atau siapapun menekan hidupku. Beberapa minggu terakhir telah menguji setiap lapisan keberanianku. Pengkhianatan, penghinaan, dan ancaman hukum bukan lagi beban yang mematahkan. Mereka menjadi batu pijakan yang kukeraskan menjadi fondasi baru untuk hidupku. Aku duduk di meja kayu kecil, menatap rencana ekspansi usaha baru, angka-angka kontrak yang menandakan pertumbuhan, dan proposal yang siap dikirim ke investor. Setiap lembar kertas adalah saksi kebangkitan yang kulalui dengan air mata, darah, dan doa. Siang itu, Dimas mencoba menghadang langkahku sekali lagi. Ia mengirim ancaman terselubung, mencoba menakut-nakuti, bahkan menggunakan nama Rafa untuk menekan hatiku. Tapi aku sudah berbeda. Aku menatap pesan itu dengan mata yang tajam, dan hati yang tegar berkata, tidak ada yang bisa mengambil Rafa dariku. Tidak ada yang bisa mematahkan tekadku. Dunia boleh mencoba, tapi aku tak lagi takut. Malamnya, setelah Rafa tertidur, aku duduk di balkon rumah, menatap lampu kota yang berkelap-kelip di bawah hujan tipis. Aku menulis di buku catatanku, menumpahkan seluruh perasaan yang membuncah. Dunia boleh mencoba menekan, menghina, dan mengkhianati. Tapi dari reruntuhan ini, aku dan Rafa akan bangkit. Setiap air mata menjadi kekuatan, setiap luka menjadi pelajaran. Kita tidak akan lagi menjadi korban. Kita adalah pejuang, ibu dan anak yang tak tergoyahkan. Aku menyadari kemewahan dan status bukanlah jaminan kebahagiaan. Apa yang membuatku kuat adalah keberanian untuk berdiri sendiri, kejujuran yang tak tergoyahkan, dan cinta yang membara untuk Rafa. Aku menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang baru. Dunia boleh menilai, menghina, atau mencoba mematahkan, tapi hatiku kini bebas, dan api dalam dadaku takkan padam. Dalam hati aku berbisik, Maya, ini adalah awal kehidupan baru kita. Rafa dan aku akan berjalan di jalur kita sendiri, membangun masa depan yang indah dari keberanian, keteguhan, dan cinta yang murni. Dunia boleh menguji, tapi kita akan menang. Kita sudah bangkit dari abu, dan kini saatnya menatap masa depan dengan mata yang terang dan hati yang tak tergoyahkan. Malam itu, hujan berhenti, tapi bumi masih basah. Dan aku tahu, Rafa dan aku telah melewati badai tergelap. Bukan sebagai korban, tapi sebagai ibu dan anak yang bangkit. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan tak tergoyahkan. Dunia kini menyaksikan kebangkitan kami, dan kami siap menatap masa depan dengan keberanian yang abadi. Malam itu, angin Bandung berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Aku duduk di balkon rumah kecilku, menatap langit yang kini mulai jernih. Rafa tertidur di pangkuanku, wajahnya tenang, seperti malaikat kecil yang Tuhan kirimkan untuk menguatkanku di setiap luka yang kurasakan. Aku menarik napas panjang. Di kepalaku masih terlintas semua yang pernah terjadi. Suara bentakan ibu mertua, tatapan dingin Dimas, tuduhan keji yang menampar harga diriku sebagai seorang istri. Semua itu pernah membuatku nyaris kehilangan akal sehat. Tapi dari kehancuran itulah aku belajar bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir. Kadang, kehilangan justru adalah awal untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Kini, perusahaanku berdiri di atas kaki sendiri. Tak ada lagi tangan yang meremehkan. Tak ada lagi suara yang menindas. Aku membangun semuanya dari abu luka dan menjadikannya batu pijakan menuju masa depan. Aku bukan lagi Maya yang dulu hanya menangis dalam diam. Aku adalah Maya yang belajar berdiri, meski seluruh dunia pernah memaksaku jatuh. Aku menatap langit, tersenyum tipis sambil berbisik, "Terima kasih Tuhan." Karena melalui air mata, aku menemukan cahaya. Lalu aku memejamkan mata sejenak, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Di hatiku, tak ada lagi dendam, hanya rasa syukur. Sebab kini aku tahu bahwa perempuan kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang selalu berani bangkit, meski berkali-kali dihancurkan.
dan untuk kalian yang mendengarkan kisahku. Jika hidupmu sedang gelap, jika dunia terasa tidak adil, ingatlah, tidak ada pelangi tanpa hujan. Kadang, luka paling dalam justru melahirkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalau kalian pernah berada di posisi seperti aku, dikhianati, diremehkan, tapi masih berjuang untuk bangkit, ceritakan di kolom komentar. Aku ingin membaca kisah kalian juga. Ya, karena mungkin dari luka yang sama kita bisa saling menguatkan